Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang memberi peringatan keras kepada pengedar dan bandar narkoba yang hendak beroperasi di hukum Polres Nganjuk. Ia akan memberikan tindakan tegas dan tidak akan memberikan ruang gerak bagi jaringan pengedar barang haram tersebut. Hal tersebut disampaikan AKBP Boy Jackson dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dan obat keras di Mapolres Nganjuk. AKBP Boy Jackson menambahkan sepanjang periode April-Mei 2022, jajaran Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap 26 kasus dengan melibatkan 33 orang tersangka. Dari total kasus narkoba yang diungkap pada April-Mei 2022 tersebut, jajaran Polres Nganjuk mengamankan barang bukti 60,13 gram sabu-sabu yang sudah dikemas dalam ukuran paket hemat, 71.314 butir pil double L atau pil koplo, 3 sepeda motor serta 32 unit mobil. AKBP Boy Jackson juga menyebut jaringan pengedar narkoba di Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh jaringan luar kota, terutama Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Mojokerto, Madiun, dan Jombang. Sementara itu, dalam rilis tersebut, pasangan suami istri atau pasutri berinisial AS dan WN, warga desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, juga ikut diringkus Satres Narkoba Polres Nganjuk. Menurut Kapolres, kedua tersangka ditangkap di rumahnya di desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Namanya narkotika, obat-obatan berbahaya itu adalah barang terlarang yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Semua merusak dan menghancurkan baik secara individu maupun secara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, saya menekankan kepada para pelaku-pelaku, pengguna, dan terutama kepada para pengedar dan bandar, Anda hentikan pekerjaan ini. Sayangi sesama Anda, jangan Anda demi mendapatkan keuntungan pribadi merusak generasi-generasi penerus bangsa. Kasat Narkoba Polres Nganjuk AKP Joko Santoso menambahkan, penangkapan pasutri tersebut berawal ditemukannya pengguna atau pemakai pil double L di bawahnya. Kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan, ditemukan pengedar di atasnya beserta barang bukti berupa pil double L dengan jumlah yang cukup besar. Masih menurut AKP Joko Santoso, dari tangan pasutri tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 botol plastik masing-masing berisi 900 butir pil double L dan 4 plastik berisi 90 butir. Oke, saya jelaskan, mungkin pasutri itu ya awalnya ditangkap karena kita temukan pengguna atau pemakai di bawahnya. Kemudian kita kembangkan dari mana asal barang itu. Ternyata dari pasutri tadi, pasangan suami istri. Nah, mereka motivasinya menjual ini ya untuk mencari keuntungan, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dan setelah kita kembangkan lagi, di atasnya ini ada pengedar yang lumayan banyak BB-nya ini. Ada 1000 yang masih ada, satu botol ya isi 1000. Kemudian yang sudah terjual ini ada 73 botol yang sudah terjual kosong. Berapa lama nanti? Mengaku sudah berapa lama menjual itu? Kalau menjualnya ya menurut pengakuan dalam pemeriksaan ini ya biasa, tersangka itu ngaku baru sekali. Cuman ini masih dalam proses penggalian fakta kita. Masih kita kembangkan terus, siapa-siapa yang pernah membeli dari mereka nanti akan terungkap. Jadi kalau berapa lamanya tunggu fakta hasil pengembangan lagi ya. Sementara ini ya dalam pengakuan dia mengaku baru sekali. Ya karena pembelinya baru kita tangkap satu ini, kemudian mengembang ke beliau. Ya, kita masih mencoba menggali, mengembangkan terus ya. Nanti ketika dapat orang yang notabene pernah membeli dari mereka, baru kita bisa menjawab berdasarkan fakta. Ya. Kalau untuk BB-nya dari pasutri tadi berapa nih? Untuk BB-nya ini 3 botol plastik ya. 3 botol plastik ini masing-masing berisi 900 butir. Ya. Selain itu juga ada 4 plastik yang masing-masing berisi 90 butir yang siap dijual. Oh, berarti dia belinya mungkin dapatnya itu botol besar dijadikan kecil-kecil gitu kan ya? Ya, dibungkus kecil-kecil gitu. Ya, mereka termasuk kategori pengecer lokal gitu. Di wilayah kita ini juga kita temukan ada pengecer yang lintas kota ya. Buktinya kita juga pernah menangkap yang kita rilis tadi itu. Wilayah hukum kita dimanfaatkan untuk transaksi saja.
pengedar antar kota dari Surabaya membelinya ke Kediri. Mereka transaksi di wilayah hukum kita tangkap dengan barang bukti sabu juga setengah on. Kalau untuk Pak Sutri pasalnya dan Pasalnya kita terapkan 196, 197, 196 ya, Undang-Undang Kesehatan. ancaman hukumannya Ancaman hukumnya maksimal 10 tahun penjara. Ya, Terima kasih. terima kasih atas kerjasamanya. Diketahui Satres Narkoba Polres Nganjuk juga berhasil mengamankan 32 tersangka kasus narkoba dalam kurun 29 Maret 2022 hingga 17 Mei 2022. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan.